kelihatan ya teman-teman semua di sini ramai banget. Dan mungkin kita langsung mulai aja ya Bang ya. Iya, jadi BTW Bang Furqon kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Bang? Akhir-akhir ini karena sekarang kita akses perkebunannya udah nggak ada ya. Paling nggak saya kadang-kadang suka diajak teman ya di Gajah Mada itu malam hari parkir. Ya, kalau nggak ada parkiran udah. Oke. Paling ya kita bagaimana caranya di kampung ini biar warga dan masyarakat itu dengan kondisi situasi sekarang ini biar semangat aja. Iya. Jadi biar terus beraktivitas ya Bang ya? Terus beraktivitas. Iya. Oke. Nah teman-teman, mungkin di sini udah kelihatan ya, di sini tuh ada foto-foto Kampung Bayam. Perkembangan Kampung Bayam ya Bang ini. Nah langsung aja kayak Bang, mungkin bisa diceritain dari Bang Furqon nih dulu awal mulanya gimana sih Kampung Bayam itu Bang? Ya awal mulanya kita ini memang dilahirkan orang tua petani ya. Ya mau tidak mau kita harus melanjutkan karena prinsipnya kalau kita prasejarah orang tua saya ini cuma hanya mencukupi bagaimana sehari-hari yang memang masih banyak kekurangannya. Ya maklum pengontrol peti kemas Jakarta Kota sampai Priuk gitu. Akhirnya di sini beliau karena petani ya betul ketanam di lahan ini. Dulu kan sebenarnya bukan Kampung Bayam namanya. Taman BW. Taman Manusiawi Berwibawa. Taman BMW. Oh, Taman BMW. Taman BMW ini hutan kota, jadi kayak model apa namanya taman gitu. Karena memang reaksinya udah nggak berfungsi dan nggak ada pembangunan ya ini di plantar lah. Kami sebagai pengibun ya mengikuti jejak orang tua berkebun. Nah proses selanjutnya ya kalau cerita kepahitan itu setelah kita ditinggalkan ya seperti Pak Anies telah meninggalkan kita mengalami kepahitan di Kampung Bayam. Iya, jadi dulu sebelum dibangun rusun ini Pak Bang Furqon nih tinggal di sini sebagai petani gitu ya. Iya. Nah, terus kan waktu itu ada keputusan akhirnya mau dibangun JIS. Terus kenapa sih akhirnya Bang Furqon dan warga Kampung Bayam lainnya tuh mau digusur gitu? Padahal kan sebelumnya biasanya ya nih Bang, biasanya kan kalau udah digusur tuh nanti warganya ditelantarkan. Terus kenapa akhirnya Bang Furqon mau tuh sama warga yang lain mau digusur? Pertanyaannya kenapa mau digusur? Kami merasa waktu sekarang ini Pak Anies menjadi gubernur kami nggak merasa digusur karena dari zamannya Sutioso, Pak Ujibowo, Joko Widodo sampai Ahok sampai Jarot itu kami bukan dimanusiakan. Ini wallahi ini bukan kampanye, maaf, nyata karena kami sebagai petani yang di lahan ini. Jadi ada paling surat 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Kalau enggak bawa beko, sudah beko dibakar, kan begitu. Nah kalau ini kenapa? Makanya saya bilang kalau aja publik mengatakan Anies itu menggusur, itu yang berbicara bukan manusia. Karena Pak Anies itu sudah memanusiakan kami. Kenapa? Kita pertama gak ada seorang pemimpin langsung nyambanginnya ke tempat warganya ke kampung. Nah ini buktinya dia nulisin ini memberi semangat pula ke masyarakat. Ini mau dibangun kawasan besar tapi tidak dihilangkan petaninya, tidak dihilangkan rumahnya. Sekarang pertanyaannya dari abad ke abad, tahun ke tahun, ada gubernur ada nggak seperti kayak Pak Anies? Maaf bukan promosi, bukan. Ini nyata nih loh, nyata gitu. Ini tulisannya Bang, ini kapan dibuat? Ini tanggal 9 April. Sebelum pembangunan dimulai. Oh, jadi Pak Anies sudah datang ke Kampung Bayam ya? Dan keunikannya itu nggak mau dipublikasikan. Kenapa nggak mau? Sekarang begini. Dia datang dari depan pakai baju kebersihan, seorang gubernur pakai baju kebersihan tanpa dikawal. Pas begitu maskernya dibuka, kayak saya kaget gubernur ya kan. Nggak kelihatan ya Bang? Iya nggak, kita nggak bisa bayangin lah ya kalau publik memang, lu cerita, ya Allah gue yang ngalamin cerita ya kan, memang betul nyata kan, warga juga nyaksiin pas teriakan saya Pak Anies ternyata ya kan keluar semua. Nah itu makanya saya bilang kalau publik nyatakan warga Kampung Bayam digusur sama Pak Anies, itu otaknya sebelah itu. Salah besar berarti ya? Salah besar banget, salah besar. Kenapa? Yang benar? Yang benar itu kami dimanusiakan. Kenapa dimanusiakan? Satu, pertama, ketika akan membangun Pak Anies silaturahim ke kita. Ini akan ada
pembangunan kawasan besar, tapi tidak menghilangkan lah, ya kan begini. Pokoknya malah dikasih support semangat. Kenapa dikasih support semangatnya? Tanya aja ibu-ibu, bapak-bapak. Pancang sudah berdiri aja kami disisihkan kebun, lebar 50 meter, panjang 760 meter. Jadi tetap dikasih kebun ya Pak? Tetap, karena supaya berjalan ekonomi kami. Pembangunan mulai berjalan, terus pegawai mulai berdatangan dari PT Jackpro, kan ada supportnya ya kan, dan mandor-mandornya. Kami dibikinkan kantin pula, berdagang di situ. Nah artinya kalau publik menyatakan kami digusur, itu salah besar. Yang benar adalah memanusiakan warga Kampung Bayam. Memanusiakan, pokoknya kami dimanusiakan gitu. Iya, oke, baik. Nah, kenapa sekarang akhir-akhir ini kenapa kami keberadaannya di sini? Kami sangat sesalkan gitu, pemerintah sekarang yang artinya ini kan Pak Anies kan sudah memberikan amanah. Ini gedung ini udah jadi, Mbak. Edukasinya dari kami petani yang pokoknya nggak tahu apa-apalah ilmu taninya. Yang jelas pikiran kami itu bertani, nanam, dapat hasil, bisa dijual, bisa menafkahi, biar nggak rame dapur nih, biar nggak rame juga istri kan gitu. Nah, alhamdulillah kan ketika masa Pak Anies menjadi gubernur, dinas KPKP dikirimkan ke kami. Boleh tanya ibu-ibu bapak-bapaknya, dilatih kami. Berarti kami dimanusiakan kan? Udah jadi manusia. Yang tadinya nggak tahu bahasa Inggris bisa hatam jadi bahasa Inggris. Bang Furqon juga? Kalau saya memang bisa ada. Nggak mau coba Bang? Insya Allah, amin. Oke, lanjut Bang. Nah, terus sekarang ini kan kami diedukasi. Kenapa? Pak Anies pada saat kebunnya bicarakan ini akan menjadi kawasan besar. Berarti Pak Anies memberikan kode alam. Ini petani pinggiran ini juga akan menjadi orang besar di sini. Sesuai dengan kapasitas JIS yang besar yang dibangun oleh Pak Anies. Jadi manusia yang dianggap dulu sama gubernur-gubernur yang lalu, maaf emang nyata gitu. Bukan manusia, sampah. Ya ternyata kenapa? Saya ngomong sampah, orang kebun kita aja ditimbun sampah dulu. Oh ya, sempat ditimbun sampah? Sempat 2016, sempat. Terus videonya ada kita. Nah, sampai pada saat itu apa ada dari pekerja Pemda yang menyambangi kita? Nggak ada. Boro-boro gubernurnya, artinya pegawai Pemdanya lah, ASN-nya gitu ya kan. Nah, tapi kalau Pak Anies dia datang menerangkan ini, langsung menitipkan pesan juga. Pesannya apa? Semangat terus supaya mendapatkan pahala apa dan sebagainya. Artinya membangkitkan juang gitu. Membangkitkan itu hidup manusia memang harus berjuang. Begitu. Nah, sekarang kembali lagi pada yang sudah dijadikan kita manusia oleh Pak Anies ya kan, disertifikatkan ya kan. Artinya kita dimanusiakan lah. Kenapa Pemda sekarang ini nggak mau lihat? Nah, PJ Gubernur sekarang kok ada apa gitu loh. Iya Bang, jadi mungkin perlu diperjelas lagi ya kan, ini rusuhnya udah jadi semua. Warga tadi udah dikasih ilmu-ilmu ya. Terus kenapa itu Bang kira-kira belum juga bisa nempati rusun ini? Ya sekarang kenapanya saya bingung, apakah PJ Gubernur maaf aja ya otaknya sebelah apa bagaimana? Kita bertanya ke PJ Gubernur, katanya ini dipersilakan lagi kepada Jackpro. Lah, ke Jackpro-nya gimana? Ke Jackpro nanti kita tunggu keputusan dari yang pemangku kebijakan. Ini kok aneh gitu. Dilempar-lempar ya, Bang? Lempar-lempar. Nah, ini kan nggak masuk di akal. Jadi kalau A kayak Pak Anies tegas, A B udah selesai. Jadi jangan ke sana diarahin ke sana gitu. Ini yang sekarang terjadi begitu. Padahal udah diresmiin, udah dikasih surat. Jelas, orang gubernur yang tanda tangan, kecuali si Furqon yang tanda tangan itu rusunnya kan begitu. Ini kan gubernur gitu loh. Nah, artinya terus yang sangat kecewa lagi, Pak Budi sebagai PJ Gubernur, ya saya tidak mengetahui atas janji. Saya bilang saya manusia yang bodoh gitu. Janji, ini amanah yang sudah dilakukan oleh gubernur yang lain, manusia dimanusiakan. Nah, PJ Gubernur ini lanjutkan. Bukannya janji. Pak Anies bukannya janji, melaksanakan. Menunaikan bakti sebagai pemimpin. Hasanahnya pemimpin itulah. Nah, harusnya PJ Gubernur ikutin Pak Anies juga dong gitu. Karena ini amanah loh, kalau nggak diberikan bagaimana? Terus sejauh ini kalau ke kantor gubernur gitu, Bang Furqon dan warga itu ditanggapinya kayak gimana, Bang? Waduh, bagaikan panggang itu jauh dari bara, Mbak.
susah. Nggak ditanggepin ya? Bukannya nggak ditangkap, nggak direspon. Kita didampingin sama dari masyarakat Jakarta Utara, SMJU. Kita ke sana, itu udah kayaknya udah nggak seperti dulu gitu. Kita udah nggak dianggap rakyat atau masyarakat DKI Jakarta gitu. Kayak pendatang dari mana, dari Bandung gitu ya kan gitu. Padahal sebenarnya Bang Furqon dan warga Kampung Bayam lainnya tuh udah mencoba dengan segala cara ya. Bukan mencoba lagi, kita masuk ke balai kota, dari balai kota dilempar ke lantai 11, coba apa-apaan. Dilempar-lempar terus ya Bang? Dilempar-lempar. Iya. Terus kita kirim surat ke PJ ya kan, nggak pernah dibales. Okay. Kan ini unik, rakyat ini apa PJ gubernur ini buat rakyat apa buat para pejabat gitu. Begitu. Oke. Iya, teman-teman pejuang semuanya. Jadi dengan berbagai cara itu warga Kampung Bayam sampai sekarang ini juga belum mendapatkan haknya ya Bang ya? Belum. Iya, dan saat ini kita lagi di Kampung Susun Bayam dan kita mencoba menghidupkan ruang di Kampung Susun Bayam ini biar mereka tahu ya Bang ya? Betul. Ya selama ini kan keberadaan kami di sini ditutup-tutupi, ya kan keberadaan yang sudah rapi juga ditutup-tutupi. Kira diberantakin mereka yang ngeberantakin, kebun kita diberantakin. Ini hampir ini semua nih udah masuk ini. Tanaman kangkung apa kalau nggak teman-teman ya warga Kampung Bayam yang bersihin semua halamannya. Kira rusak ya kan, orbitin ini kan nggak masuk di akal gitu. Kami sebagai artinya pemilik hak pemilik rusun ini merasa terhina gitu. Masa rumah kami dijelek-jelekin juga gitu, diacak-acak juga kan gitu. Oke Bang. Nah terakhir nih Bang, harapan Bang Furqon kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pak Anies mungkin kalau memang dia terpilih tahun depan tuh apa Bang kira-kira? Yang pertama dengan pemerintah DKI Jakarta, harapan kami cobalah pemerintah DKI Jakarta kan sudah ada contohnya gubernur yang lalu Pak Anies. Contohlah kerja beliau yang memang merakyatkan rakyat, manusia dimanusiakan supaya Jakarta ini ya makin bagus gitu, nggak makin berantakan gitu. Ya ikutinlah itu, harapan kami seperti itu. Jadi nggak berubah-ubah, ganti pemimpin ubah lagi, ganti pemimpin ubah lagi. Nah kemarin itu hampir saja sempurna. Kalau saja masa bakti Pak Anies bisa menambah lagi tuh 2 tahun kan pada saat itu. Nah ini jangan berubah-ubah lagi harapan kami. Nah harapan kami untuk Pak Anies, kami meminta ke Pak Anies jangan berubah juga. Seperti membangun Jakarta, membangun kemanusiaan, peradaban yang telah kami rasakan sebagai warga DKI Jakarta. Ini kan namanya presiden. Ya harus jangan sampai berubah juga harapan kami. Kami yakin kok tidak ada lagi selain Pak Anies untuk anak bangsa yang dijadikan presiden gitu. Kalau yang lainnya mah, aduh martabak gitu kan. Gitu, maksud saya artinya bukan menghina gitu. Kalau yang lainnya kan saya nggak nyebutin siapa-siapanya, yang lainnya selain Pak Anies kayak martabak gitu udah selesai. Gitu. Oke, terima kasih Bang Furqon. Jadi teman-teman pejuang semuanya itu tadi harapan dari Bang Furqon terhadap Pemprov DKI Jakarta dan juga Pak Anies yang misalkan terpilih nanti tahun depan gitu ya Bang. Ya Allah. Pasti itu terkasih. Ya. Oke. Ya pesan kami sebagai warga Kampung Bayam, mudah-mudahan karena Pak Anies ini, maaf kami warga Kampung Bayam bukannya kampanye tapi kenyataan kami mendoakan dan kami yakin Pak Anies menjadi presiden dan Pak Anies salah satunya anak bangsa yang memiliki sifat keadilan dan prinsip keadilan. Mudah-mudahan Indonesia menjadi Indonesia yang maju ke depannya dan berubah suasananya nggak seperti ini. Amin. Mungkin semangat lagi Bang Furqon kayak tadi. Ya, untuk Kampung Bayam. Boleh. Kampung Bayam. Boleh. Kampung Bayam.